Ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju. Tetapi sekarang ini kita tak suka Indonesia lolos terlalu jauh ke kualifikasi Piala Dunia. 3 negara ASEAN ini kompak ingin jatuhkan Indonesia. Bahkan sampai sebut Indonesia begini. Laporan khusus jelang laga Indonesia vs China di GBK. Jakarta sedang memanas. Seluruh fokus tertuju pada satu pertandingan krusial yang bisa menentukan nasib Indonesia di pentas kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ribuan bendera merah putih berkibar di sekitar Gelora Bung Karno. Suara gendang dan nyanyian mulai menggema sejak pagi, dan antusiasme rakyat Indonesia menembus batas euforia biasa. Namun di balik gegap gempita tersebut, diam-diam muncul bayangan gelap dari arah ASEAN, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. 3 rival klasik Indonesia di kawasan Asia Tenggara menunjukkan sikap yang mengejutkan. Bukannya memberikan dukungan sesama wakil ASEAN, ketiga negara ini justru kompak menunjukkan rasa tidak suka terhadap kemajuan pesat timnas Indonesia. Lebih dari sekadar kecemburuan, mereka kini saling berlomba menjatuhkan Indonesia, baik secara diplomasi media, psywar daring, hingga propaganda dunia maya yang kini ramai dibicarakan. Malaysia dukung Cina, bukan Indonesia. Yang paling keras bersuara adalah Malaysia. Negeri jiran yang selama ini menjadi rival terpanas Indonesia di berbagai ajang olahraga, kini terang-terangan menyatakan dukungan kepada Cina dalam laga di GBK. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal, seorang pejabat tinggi dari FAM, Federation of Malaysian Football, mengatakan, "Kami akan lebih senang melihat Cina melaju daripada Indonesia. Jika Indonesia lolos, mereka akan semakin menyombongkan diri dan membuat suasana ASEAN tidak seimbang." Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi panas dari netizen Indonesia. Namun itu tidak menghentikan langkah Malaysia. Yang mengejutkan, Malaysia bahkan sampai mengerahkan buzzer bayaran untuk menyerang Indonesia di media sosial. Narasi yang dibangun pun sangat agresif. Dari menyebut Indonesia tim yang cuma jago kandang, sampai menyebarkan rumor bahwa keberhasilan timnas hanya karena keberuntungan dari jadwal dan wasit. Tak hanya itu, dalam upaya membelokkan perhatian media dan publik Asia, Malaysia menggelar laga kontra Cape Verde di waktu yang nyaris bersamaan dengan Indonesia versus China. Laga itu kemudian digembor-gemborkan seolah akan menjadi peristiwa sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Gratis tiket dan siaran, demi redam gegap gempita GBK. Langkah tak masuk akal lainnya. Malaysia menggratiskan tiket masuk untuk laga mereka melawan Cape Verde di leg kedua. Lebih dari itu, mereka juga membebaskan hak siar dan menawarkan paket siaran langsung gratis ke lebih dari 50 stasiun televisi di Eropa dan Timur Tengah. Tujuannya satu, menyaingi pamor dan daya tarik laga Indonesia versus China. Kami ingin menunjukkan bahwa sepak bola Malaysia tetap relevan dan diminati secara global, ujar Presiden FAM dalam konferensi pers dadakan. Namun, pernyataan itu justru dinilai oleh banyak pihak sebagai usaha putus asa untuk menandingi hiruk-pikuk pertandingan Indonesia di GBK, yang kabarnya sudah menarik minat lebih dari 300 media internasional dan diliput langsung oleh stasiun televisi besar seperti CCTV China, ESPN, hingga Al Jazeera. Thailand dan Vietnam tak mau kalah licik. Sementara itu, Thailand dan Vietnam pun tak mau ketinggalan dalam menyerang Indonesia, meski cara mereka lebih halus dan terbungkus diplomasi basa-basi. Media Vietnam beberapa hari terakhir rutin menerbitkan artikel yang menyoroti kelebihan porsi pujian untuk timnas Indonesia. Bahkan ada satu artikel yang berjudul "Indonesia lolos karena jadwal menguntungkan, bukan kualitas sebenarnya", yang viral dan jadi perbincangan hangat. Di sisi lain, Thailand melalui media olahraga mereka melempar kritik terhadap pendekatan naturalisasi pemain yang dilakukan Indonesia. Mereka menyebut Indonesia sebagai tim internasional rasa ASEAN, karena menilai sebagian besar skuad Indonesia tidak murni berasal dari kompetisi domestik. Salah satu pengamat sepak bola dari Thailand bahkan mengeluarkan pernyataan menyakitkan. Indonesia bukan wakil ASEAN. Mereka adalah tim bayaran. Mereka mengumpulkan pemain dari Eropa seperti koleksi mainan.
Tidak ada identitas, tidak ada semangat kawasan. Indonesia jadi musuh bersama. Sejumlah netizen dan pengamat pun menyimpulkan bahwa Indonesia kini seolah menjadi musuh bersama bagi negara-negara ASEAN. Keberhasilan Indonesia yang berhasil menundukkan beberapa raksasa Asia dan tampil konsisten dalam kualifikasi Piala Dunia, rupanya menjadi duri di dalam daging bagi para rival. Apalagi Indonesia kini satu langkah lagi menuju babak berikutnya. Dan jika menang atas Cina, mimpi menuju Piala Dunia tak lagi terdengar mustahil. Sebuah mimpi yang selama puluhan tahun hanya jadi angan-angan, kini perlahan menjadi nyata di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert dan dukungan besar dari pemerintah serta rakyat. Hal ini jelas membuat cemburu negara-negara yang selama ini merasa sebagai penguasa sepak bola ASEAN. Mereka kini berada dalam posisi di mana dominasi mereka mulai digantikan oleh sebuah kekuatan baru dari selatan, Indonesia. Reaksi dari dalam negeri, kami tidak butuh simpati mereka. Menanggapi serangan halus dan terbuka dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam, berbagai tokoh olahraga Indonesia memberikan balasan yang tegas. Ketua Umum PSSI menyebut, kami tidak butuh dukungan dari mereka. Biarkan saja mereka bicara. Prestasi adalah jawaban terbaik. Sementara itu, pelatih Kluivert sendiri memilih untuk fokus. Dalam wawancara sebelum pertandingan, ia hanya tersenyum ketika ditanya soal isu tekanan dari negara-negara ASEAN. Saya tidak peduli siapa yang mendukung kami atau siapa yang ingin kami gagal. Saya hanya peduli pada kerja keras anak-anak Indonesia. Di media sosial, tagar kami bisa dan satu langkah lagi menjadi trending, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia bersatu dalam menghadapi tekanan dari luar. GBK bersiap jadi lautan merah putih. Sementara itu, atmosfer di Jakarta menjelang laga melawan Cina semakin membara. Tiket sudah habis terjual sejak 2 minggu lalu. Hotel-hotel di sekitar GBK penuh dan toko-toko menjual atribut timnas laris manis. Bahkan beberapa maskapai memberikan diskon khusus untuk para supporter yang datang dari luar Jakarta. Semua ini menunjukkan satu hal. Semangat nasionalisme rakyat Indonesia sedang berada pada titik tertingginya. Tidak peduli siapa yang mencoba menjegal, semangat ini tak akan padam. Justru serangan dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam semakin menyulut amarah kolektif publik tanah air untuk menunjukkan bahwa Indonesia layak berada di panggung tertinggi dunia. Dalam dunia sepak bola, cemburu adalah hal biasa. Tapi ketika cemburu berubah menjadi upaya menjatuhkan, maka disitulah karakter sejati sebuah bangsa diuji. Indonesia kini berada di persimpangan sejarah. Jika berhasil menang melawan Cina di GBK, maka bukan hanya satu tiket menuju fase berikutnya yang diraih, tetapi juga satu tempat terhormat dalam sejarah panjang sepak bola ASEAN. Sebuah tempat yang selama ini dijaga oleh mereka yang kini justru ingin melihat Indonesia jatuh. Tapi sejarah tidak akan peduli pada hinaan. Sejarah hanya akan mencatat siapa yang bertarung, siapa yang menang, dan siapa yang berdiri tegak saat semua orang berharap mereka terjatuh. Dan kali ini sejarah sedang bersiap mencatat nama Indonesia.